Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fahmi Zahata Mulia dari kelas Mekatronika Malam A dengan NIM 4212411008 dari tim 2 PBL. Dalam video ini kami akan mengerjakan salah satu dari tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu membuat video wawancara terkait dari proyek PBL yang sedang dikerjakan. Jadi di sini proyek PBL yang kami buat adalah trailer kit terkait pembelajaran sistem mesin vision. Jadi ada PLC sebagai otak atau kendali utamanya, kemudian ada konveyor dan juga piston sebagai aktuatornya, kemudian ada sensor optik, sensor warna sebagai pendeteksi benda yang akan disortir, dan terakhir ada objek dan juga ada tempat objek yang nantinya akan berfungsi sebagai tempat penyortiran objek. Kemudian di sini perkenalkan rekan kita. Perkenalkan, nama saya Hanif Muananda Wayhaki dari kelas Mekatronika Malam A. Oke, jadi pada video ini kita akan mencoba mewawancarai Hanif dari tim Inverse Kinematic ya. Nah, jadi di sini kita akan bertanya-tanya sedikit terkait proyek PBL yang sudah kita buat ini. Dari Hanif, apakah sebelumnya pernah membuat proyek atau mengerjakan proyek yang berbentuk penggerak seperti konveyor maupun piston yang menggunakan PLC? Nah, untuk sebelumnya pada semester 1 saya memiliki tema yaitu mesin sortir juga, namun di bagian yang konveyor saja. Kemudian kendala-kendala yang dihadapi oleh tim PBL kalian saat semester 1 itu bisa disebutkan berupa apa aja misalnya? Mungkin yang paling sering susahnya yaitu untuk pada saat kita itu menentukan sampling agar konveyor ini bisa bergerak sesuai yang kita butuhkan. Itu memakan waktu yang sangat lama. Oke, baik. Jadi fungsi atau tujuan utama dari kita membuat sebuah proyek trailer kit mesin vision ini yaitu salah satunya sebagai media pembelajaran yang bisa digunakan oleh mahasiswa semester awal maupun semester lanjut untuk memahami dulu dasar-dasar dari konsep aktuator konveyor itu seperti apa, piston itu seperti apa, kemudian kendali PLC itu seperti apa. Tak lupa pula di sistem mesin vision yang kita buat ini, di sini kita memperhatikan terkait safety dan juga lingkungan ya, terutama lingkungan dari workshop area tempat kita mengerjakan proyek. Jadi untuk mesin vision yang sedang kita kerjakan ini, di sini mungkin safety yang perlu diperhatikan terkait dari panel yang sudah dilengkapi dengan lampu indikator dan juga emergency stop, kemudian dilengkapi dengan remote dari kuncinya. Kemudian di sini juga ada segala pengaturan baik dari Arduino sensor maupun MMI yang kita fokuskan mengarah ke belakang semua agar mahasiswa yang akan praktek mesin vision ini tidak menyentuh bagian-bagian yang berupa listrik dan menyebabkan setrum atau sengatan seperti itu. Mungkin dari Hanif bisa mencoba memperagakan untuk menggerakkan konveyor ataupun pistonnya menggunakan objek warna kuning. Ini diletakkan saja. Oke, bisa langsung diletak. Seperti itu. Jadi di sini sensor bertugas atau berfungsi untuk mendeteksi benda. Ketika ada benda konveyor berjalan, kemudian sensor warna yang ada pada Arduino mendeteksi bendanya berwarna apa, dan jika kuning maka rejektor kuning akan mendorong hingga sampai ke box tempat benda warna kuning. Itu tadi tidak masuk karena kurang pas saja di bagian peletakan benda awalnya, seperti itu. Mungkin dari Hanif ada yang ingin ditanyakan terkait proyek mesin vision dari Bapak Hanif? Mungkin sudah cukup. Mungkin bagaimana cara pensamplingannya, baru untuk penyortiran di warna-warna lain mungkin nanti bisa dijelaskan mungkin ke depan. Oke, terkait saran, rekomendasi maupun masukan mungkin ada dari Hanif?
Mungkin lebih diperbanyak lagi, mungkin kalau misalkan seorang pemula pada saatnya itu mencoba untuk memahami mesin penyortiran ini, mungkin masih banyaknya yang belum tahu mengenai bagaimana cara mesin bekerja. Contohnya gimana sih biar waktu yang dibutuhkan itu pas antara pergerakan konveyor ini dan juga waktu yang tepatnya piston itu harus bergerak. Mungkin yang kita tahu sebelumnya itu agar posisinya itu pas, kita akan meletakkan sensornya itu pas pada ujung pistonnya, sehingga piston itulah yang akan menjadi aktuator ataupun pendeteksi utama dari benda tersebut. Namun di sini dikarenakan kita tidak memiliki sensor untuk di bagian pistonnya, jadi kita memanfaatkan sensor warna dengan penyamplingan waktu yang dibutuhkan dari benda kerja menuju ke daerah di sekitar piston. Mungkin lebih diperbanyak lagi dan konfigurasi antara pergerakan mesin konveyor dan juga timer ataupun penyamplingan yang sudah dilakukan antara waktu yang dibutuhkan benda kerja menuju ke area penyortirannya. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas rekomendasi, saran dan juga masukannya dari Hanif. Mungkin itu bisa menjadi bahan perbaikan dan juga improvement untuk tim kami di proyek mesin vision ini ke depannya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait undang-undang maupun pasal-pasal terkait mengenai safety dan lingkungan terkait mesin dan kelistrikan yang ada sangkut pautnya dari proyek PBL mesin vision ini. Yang pertama terkait keselamatan mesin. Di sini ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Pasal yang berkaitan yaitu pasal 3 ayat 1, yaitu yang mengatur syarat-syarat dari keselamatan kerja, antara lain mencegah kecelakaan kerja dalam kelistrikan, melindungi tenaga kerja, dan pengamanan mesin. Selanjutnya juga ada pasal ke-14. Jadi mungkin dari penerapan PBL mesin vision ini, di sini kita buatkan safety cover dari panel kontrol kita. Kemudian di sini juga segala pengkabelan kita fokus peletakannya di bagian belakang, dan juga penambahan mungkin seperti spiral, indikasi, dan juga pengaman-pengaman kabel yang lainnya. Kemudian terkait keselamatan lingkungan ataupun terkait lingkungan, di sini ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup. Jadi ada pasal 67, yaitu setiap orang, khususnya di sini mahasiswa, itu bertanggung jawab memelihara pelestarian lingkungan selama bekerja maupun beraktivitas di lingkungan hidup. Khususnya di sini para mahasiswa mengerjakan proyek PBL, yang mana di area workshop PBL ini, di sini harus selalu teratur, rapi, terjaga kebersihannya, serta memperhatikan segala bentuk-bentuk kelestarian dari lingkungan hidup. Selanjutnya ada juga pasal 68. Di sini setiap kegiatan wajib menaati segala peraturan lingkungan maupun menjaga keberlangsungan lingkungan hidup. Nah, di sini dari semua prinsip K3 yang ada, safety yang ada, dan juga lingkungan yang ada, dari tim PBL kami itu sudah berusaha menerapkan semuanya dan juga sudah berusaha mematuhi dari peraturan-peraturan yang ada. Oke, mungkin selanjutnya di sini dari Hanif selaku peserta yang kami wawancarai pada malam hari ini bisa mencoba mendemonstrasikan proyek mesin vision kami. Oke, mungkin itu saja video wawancara pada malam hari ini. Saya Fahmi Zalata Mulia sebagai perwakilan ataupun pewawancara pada video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari Hanif. Juga sekian dari saya dan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan hal-hal yang kurang baik lainnya. Berikan kepada Fahmi. Oke. Sekian kami tutup video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.